Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tahirin ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ustadz yang kami taati, selamat datang, selamat berjumpa kembali dan bergabung di channel YouTube kami Zawiyah Ta'limiyah dalam acara Sinau Bareng yang kali ini mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-6, atau kalau dalam cetakan Darul Minhaj, hadis yang ke-11, karena Darul Minhaj hadisnya dihitung mulai dari Muqaddimah Syekh Abi Zakaria, Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kami dapat mengupload video melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Dimashqi. Para pemirsa, seperti biasa sebelum kita memulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah. Yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa nisaihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullah salamuhu alaihi wa alihi majma'in wa ila jami'il aimatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhtasin wal musannifin wal qurra'i tafsirin wasadati sufiyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa maulana uddin sayyidina wa isal qarani wa maulana limamil a'zam Muhammad bin Idris Syafi'i wal imam Abi wal imam Malik bin Anas wal wa hujjatul Islam al-imam Abi Muhammad bin Muhammad Ghazali wa Awliya Syekh Al-Qadir Al-Jilani qaddasa sirrahu wa nawariha wa ila ruhi Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa Ibn Hajar Al-Asqalani wa Zakaria Al-Ansari wa Ibn Hajar Al-Haytami wa jami'il masyayikhina wa mu'allim Syekh Nawawi Al-Bantan wa syayikhina khan wa usulihim wa furu'ihim wa ila jami'il ummahatina wa batiabatina wa ajdadi wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif ay Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa an Abi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah
Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Hadis diceritakan dari Abu Ishaq yang bernama Sa'ad putranya Abi Waqqas. Abu Waqqas yang bernama Malik. Malik putranya Uhaib. Uhaib putranya Abdi Manaf. Abdi Manaf putranya Zuhrah. Zuhrah putranya Kilab. Kilab putranya Murrah, Murrah putranya Ka'ab, Ka'ab putranya Lu'ay, Lu'ay putranya Ghalib al-Qurashi yang berbangsa Quraisy atau bersuku Quraisy, Az-Zuhri atau dan yang bermarga Zuhrah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ahadal asyratil masyhudi adalah salah satu, yaitu salah satu dari 10 orang yang mendapat persaksian atau yang dijanjikan lahum bagi 10 orang tersebut bil jannati dengan masuk surga. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka semua. Hadis yang ke-6 ini diceritakan oleh Abi Ishaq. Abi Ishaq atau Abu Ishaq namanya Sa'ad. Sa'ad putranya Abu Waqqas. Jadi Abu Ishaq ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tokoh yang kita kaji hari ini adalah masih ada hubungan kekerabatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini selain beliau sahabat, beliau juga salah satu kerabat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk dari as-sabiqunal awwalun. Jadi generasi pertama, orang yang pertama kali beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kalau laki-laki dewasa yang pertama kali beriman kepada baginda Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Kalau perempuan Sayyidah Khadijah, kalau pemuda bocah maksudnya adalah Sayyidina Ali dan Zaid, dan berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu dari 10 orang yang dipersaksikan atau yang dijanjikan dengan sorga. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dari 10 sahabat Nabi yang dimasyhud atau yang dijanjikan dengan surga, masuk surga, yang pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sahabat Umar bin Khattab, yang ketiga sahabat Utsman bin Affan, yang keempat sahabat Ali, yang kelima sahabat Zubair bin Awam, ayahanda dari Abdullah bin Zubair, yang keenam Thalhah bin Ubaidillah, yang ketujuh Abu Ubaidah bin Jarrah, yang kedelapan Abdurrahman bin Auf, yang kesembilan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ke-10 Sa'id bin Zaid bin Amr. Jadi ini salah 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Tapi dalam hadis ini kita akan membahas seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kapan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk memeluk agama Islam? Para ulama, jumhur ulama berpendapat beliau memeluk Islam di usia 17 tahun. Ketika beliau berusia 17 tahun, beliau beriman pada baginda Nabi dan masuk Islam.
Islam. Bukan tidak ada rintangan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memeluk agama Islam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini banyak tantangannya. Salah satunya yang menolak Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam adalah ibundanya beliau sendiri. Ibundanya sampai mengancam mogok makan, tidak mau makan kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tidak kembali kepada agama leluhurnya. Namun ketika Sa'ad bin Abi Waqqas digertak oleh sang ibunda, Sa'ad bin Abi Waqqas berujar, andai kata engkau mempunyai simpanan nyawa cadangan, saya tidak akan pernah kembali ke agama leluhur saya. Saya akan tetap mempertahankan keimanan saya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata engkau wahai ibunda tidak makan sampai meninggal, lalu engkau hidup kembali, tetap dengan mengancam untuk saya keluar dari agama Islam, saya tidak akan pernah keluar dari agama Islam. Ini jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan menurut para mufassir, karena kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diminta untuk kembali ke agama leluhurnya oleh sang ibunda menjadi sebab turunnya ayat di surah Al-Luqman ayat ke-15 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wattabi' sabila man anaba ilayya Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi ayat di surah Al-Luqman yang ke-15 ini asbabun nuzulnya menurut para mufassir, para ahli tafsir, yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jika kurang lebih tafsirnya, jika keduanya memaksamu, keduanya yaitu kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan yang lain. Ini firman Allah. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku, mempersekutukan Allah dengan yang lain, ya, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, lalu ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan padamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kisah dari imannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi pijakan hukum di generasi-generasi berikutnya, bahwa kita tidak boleh mematuhi kedua orang tua kita ketika kedua orang kita mengajak untuk menyekutukan Allah atau bermaksiat kepada Allah. Kita wajib hukumnya menolak. Namun, walaupun andai kata kita berbeda keyakinan dengan orang tua kita, di surah Al-Luqman ini kita disuruh hidup berdampingan keduanya dengan baik, dengan orang tua kita yang berbeda keyakinan itu dengan baik, memperlakukan beliau dengan baik. Tapi ketika beliau mengajak untuk keluar bermaksiat kepada Allah, maka kita wajib menolaknya. Jadi
ketika Sa'ad bin Abi Waqqas umur 17 tahun, beliau masuk Islam. Yang tercatat merupakan generasi awal yang masuk Islam, generasi pertama yang masuk Islam, atau yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Oleh karena kegigihan beliau, kekuatan beliau dalam memeluk Islam, beliau masuk juga dalam daftar 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas, ada perselisihan ulama mengenai tahun wafatnya tokoh Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Namun menurut jumhur ulama, beliau wafat di tahun 54 Hijriah atau yang muafik bertepatan dengan 674 Masehi di usia 83 tahun di Madinah. Namun ada ulama yang berpendapat beliau wafat di Guangzhou, Cina. Jadi di Cina itu ada makam yang menurut sebagian pakar beliau adalah sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun menurut jumhur ulama, para mufassir, beliau wafat di Madinah. Namun dalam hal ini kita tidak penting beliau wafat di mana. Yang pasti beliau adalah salah satu sahabat istimewa dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau termasuk dari golongan as-sabiqunal awwalun. Kemudian beliau juga salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Kalau Allah yang menjanjikan, masyhud, tentunya hal itu pasti terjadi. Beda dengan kita kalau kita yang menjanjikan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini tengah bercerita, menceritakan keadaan beliau ketika di Haji Wada. Qala, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata atau bercerita, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'i min waja'in ishtaddabi. Sa'ad bin Abi Waqqas memulai ceritanya. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah mendatangiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, seraya atau beliau datang kepadaku untuk menjengukku. Jadi di ama hajjatil wada'i, di tahun haji wada. Jadi di tahun ketika berhaji wada, Sa'ad Abi Waqqas ini pernah dibesuk atau dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa? Menjenguk. Kenapa menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas? Min waja'in, karena satu penyakit ishtaddabi yang berat, yang memberatkan kepadaku, yang menimpa diriku. Jadi ketika haji wada, Sa'ad bin Abi Waqqas mengalami sakit yang keras, sakit keras. Kalau bahasa sekarang mungkin kritis. Kemudian Rasulullah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ketika Rasulullah menjengukku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fakultu, kemudian aku berkata kepada Rasulullah. Jadi curhat. Sa'ad bin Abi Waqqas ini curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni qad balagati minal waj'i ma tara. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas berkeluh kesah kepada Rasulullah, curhat kepada Rasulullah, inni qad balagati minal waj'i ma tara. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya aku telah mengalami sakit
yang keras, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, mataro, sebagaimana yang engkau lihat wahai Rasulullah. Wa ana dzu malin, sementara aku adalah orang yang mempunyai harta. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika sakit, beliau itu mempunyai harta yang banyak. Jadi beliau mengutarakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lagi sakit keras, sebagaimana yang engkau lihat. Sementara aku mempunyai harta, wala yarisuni, tetapi aku tidak mempunyai ahli waris illa banatun, kecuali seorang putri saja. Illa banatun li, kecuali seorang putri yang aku miliki. Jadi ketika haji wada, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika itu hanya mempunyai seorang putri. Tapi beliau mempunyai harta yang banyak. Nah ketika sakit, beliau mengutarakan kepada Rasulullah bahwa beliau hanya mempunyai seorang putri. Afatasaddaqu bitulusai mali. Apakah boleh aku mentasarrufkan atau mensedekahkan bitulusai mali dengan 2/3 dari hartaku? Nah, ini kalau sahabat Nabi ini bingung mau mensedekahkan, mentasarrufkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, beda dengan kita. Jadi gusar ketika sakit mendera Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengutarakan kepada Rasulullah bahwa beliau ini mempunyai harta yang banyak, sementara beliau hanya mempunyai seorang putri. Apakah boleh, kata beliau, bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh ya Rasulullah, aku mensedekahkan atau menginfakkan, mentasarrufkan hartaku 2/3 dari hartaku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu bagaimana Rasulullah menjawab? Qala, Rasulullah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la, tidak boleh, kata Rasulullah. Jadi berwasiat ketika sakit itu seperti yang pernah ada di kajian sebelumnya di video kami, ketika orang sakit mahuf, sakit yang dikhawatirkan terbawa mati, biasanya sakit ini, penyakit ini biasanya terbawa sampai mati. Ketika orang sakit dengan penyakit yang biasanya terbawa sampai mati, ketika dia mensedekahkan, menghibahkan, atau membelanjakan hartanya untuk jalan Allah, ketika dia melewat hartanya yang mau diinfakkan itu lebih dari 1/3, maka dia harus minta persetujuan ahli waris. Itu seperti yang pernah kita kaji di kajian-kajian yang lalu. Oleh karena itu di hadis ini, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mensedekahkan hartanya 2/3 dari semua hartanya, diambil 2/3, dilarang oleh Rasulullah. Lah, karena menurut Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu hanya mempunyai seorang putri. Di catatan kaki di kitab Riyadhus Shalihin terbitan Darul Minhaj, putrinya itu bernama Aisyah, yang terkenal dengan Ummul Hakam Al-Kubra. Jadi putrinya bernama Aisyah, sama dengan nama istri baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengutarakan hendak mensedekahkan harta 2/3 dari hartanya, namun dijawablah, tidak boleh, kata Rasulullah, jangan, kata Rasulullah. Qultu, aku bertanya lagi, memberikan tawaran kembali Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau 2/3 tidak boleh ya Rasulullah, fasyatru, maka setengah, separuh dari hartaku ya Rasulullah. Kalau Rasulullah menjawab, la, jangan, tidak boleh. Qultu, aku bertanya kembali, fatulusu, kalau kalau setengah dari hartaku tidak boleh ya Rasulullah, fatulusu,
Maka sepertiga ya Rasulullah. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan sepertiga yang mau diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah, qala Rasulullah menjawab, at-thulutsu, yang boleh adalah sepertiga, kata Rasulullah. Wat-thulutsu katsirun. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sepertiga itu banyak, kata Rasulullah. Au kabirun, atau besar. Jadi sepertiga itu sudah besar, sudah banyak, kata Rasulullah. Makanya di kitab Fathul Mu'in di bab wasiat itu, yang paling bagus itu, yang paling afdol itu menghibahkan harta benda itu kalau bisa jangan sampai sepertiga. Mewasiatkan hartanya itu ke orang lain atau ke siapapun itu kalau bisa paling baik itu, paling bagus itu jangan sampai sepertiga. Tapi sepertiga itu bukan tidak boleh, tapi yang paling sempurna itu jangan kurang dari sepertiga itu yang terbaik. Itu menurut kitab Fathul Mu'in. Hadis ini menarik. Jadi di hadis ini keluar hukum bahwa kita itu boleh sharing kepada sahabat yang kita percaya. Sharing kalau dia lagi tertimpa musibah, penyakit, atau yang berhubungan dengan pekerjaan itu boleh. Seperti yang disampaikan, yang ada dalam kisah dalam hadis ini, tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini, bercerita kalau beliau lagi didera penyakit yang keras. Kemudian beliau bercerita bahwa beliau hanya mempunyai seorang putri. Kemudian beliau bercerita menyampaikan kepada Rasulullah bahwa harta yang banyak itu ingin beliau sampai tasarrufkan, belanjakan, ingin didistribusikan di jalan Allah. Saking semangatnya para sahabat Nabi ini, lantas kalau beliau ini dijanjikan sorga oleh Allah, beliau tidak tanggung-tanggung, ingin mentasarrufkan hartanya ini 2/3. Ketika dilarang oleh Rasulullah setengah, dilarang kembali, beliau mengajukan 1/3. Lalu Rasulullah menjawab, ya 1/3, namun 1/3 itu sudah banyak, besar 1/3 itu, Rasulullah. Makanya timbul kajian fikih bahwa yang paling afdol itu berwasiat atau menghibahkan harta bendanya seseorang itu kalau bisa jangan sampai 1/3, artinya 1/3 dari semua hartanya itu kurang sedikit. Itu yang paling baik. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharhum alatan yatakaffafunan nasa. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, antadhara warathataka, ketika engkau meninggalkan ahli warismu, agniya dalam keadaan berkecukupan, kaya, khairun itu lebih bagus, kata Rasulullah, min antadharahum, ditimbang atau dibandingkan engkau jika engkau meninggalkan ahli warismu alatan dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan papah, miskin. Yang karena kepapahan itu yatakaffafunan nasa, mereka nantinya akan meminta-minta kepada orang lain. Jadi alasan syariat kita tidak boleh mewasiatkan menginfakkan lebih dari 1/3 harta kita. Alasannya karena ketika engkau, kata Rasulullah, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu jauh lebih baik dibanding engkau meninggalkan keluargamu
atau ahli warismu dalam keadaan miskin papa, yang karena kemiskinan itulah nantinya mereka akan menjadi peminta-minta kepada orang lain. Jadi sifat qomat, karena biasanya kefakiran itu mendekatkan pada kekufuran. Mengeluh itu salah satu bentuk pengingkaran akan rahmat Allah. Jadi yang boleh ketika kita menelaah hadis ini, di syarah hadis ini, yang boleh ini kita menata niat bahwa menata niat dan ikhlas. Ini kan masih dalam di hadis Riyadhus Shalihin yang ke-6 ini masih dalam bab ikhlas dan cara menata niat. Jadi ketika tertimpa sakit atau bencana, hendaknya kita ikhlas. Boleh kita bercerita kepada sahabat-sahabat kita, tapi yang diceritakan itu bukan berkeluh, bukan menyesali takdir Allah. Kalau menyesali takdir Allah, tentu itu dilarang oleh agama. Seperti misalnya nih, kita pas lagi collab usaha kita, ketika kita bertemu teman, lalu kita curhat, aku loh padahal sudah sholat, puasa, tapi kenapa kerjaku ini kok selalu gagal dan gagal dan gagal. Nah, kalau seperti ini, itu yang dilarang oleh agama, karena dia menyesali takdir Allah. Dia menyesali takdir Allah. Yang boleh itu bercerita dengan keikhlasan. Seperti yang disampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, aku tengah tertimpa atau menderita sakit yang begitu keras ya Rasulullah. Bagaimana yang engkau lihat? Jadi dia tidak, apa saya tertimpa sakit yang begini keras ya Rasulullah? Bukan, tidak seperti itu. Jadi yang tidak boleh itu menyesali takdir Allah, seolah-olah andai kata aku tidak begini, pasti ini tidak terjadi. Itu yang dilarang malahan oleh agama. Yang dilarang oleh agama. Jadi, nah, ikhlas. Kemudian menata niat. Niat ketika kita menggebu-gebu untuk bersedekah, di sini ada aturannya. Di agama kita ada aturannya. Walaupun itu harta benda kita, ketika ingin mentasarrufkan, membelanjakan harta kita kepada di jalan Allah, itu bukan tidak ada aturannya. Ada aturannya. Ketika kita ingin mewasiatkan harta kita, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Jangan lebih dari sepertiga. Karena kalau lewat dari sepertiga, menurut para ulama, itu kita mengambil jatah ahli waris kita. Sedangkan mengambil jatah ahli waris kita itu tidak diperkenankan oleh agama, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, innaka antadara warathataka aghniya'a. Ketika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, khairun, itu lebih bagus. Jadi orang yang bijak itu dia akan memikirkan hak dari ahli warisnya. Ketika di luar hak ahli warisnya, maka itu pergunakan semuanya disedekahkan di jalan Allah. Jadi bukan hanya bersedekah itu membangun masjid, memberi makan orang-orang, tetapi ketika kita meninggalkan harta kita kepada ahli waris kita, itu juga sedekah. Itu dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Innaka la tunfiqa, dilanjutkan oleh Rasulullah, dan sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, la tunfiqa nafaqatan, tidak akan pernah
tidak akan bisa pernah mensedekahkan satu sedekah pun, abtaghi, yang mana hal itu engkau lakukan, abtaghi biha, yang mana hal itu engkau lakukan dalam keadaan mengharap wajah Allah, mengharap ridho Allah, tidak akan pernah didapat dari sedekah pun yang engkau harap, yang engkau lakukan hanya berharap ridho Allah, tidak akan ada hasilnya illa ujirta alaiha, kecuali Allah atau kecuali engkau akan diberi pahala oleh Allah alaiha, atas sedekah yang engkau lakukan hanya mengharap ridho Allah. Hatta ma ta'jal, sampai-sampai sesuatu yang engkau suapkan, fi imra'atika, fi imra'atika, ke dalam mulut istrimu juga diberi pahala. Jadi agama Islam itu begitu luar biasanya. Nah, di hadis yang kita baca barusan ini, innaka lantung fikona fakotan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta biha atau illa ujirta alaiha hatta ma ta'jalu fi imra'atika. Itu Rasulullah tengah mengajarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menata niat ketika mensedekahkan. Jadi sedekah, tak satu pun sedekah yang engkau lakukan, kata baginda Nabi, wajah Allah, yang hanya engkau lakukan demi Allah, hanya demi Allah, bukan bertujuan lain, bukan kepingin dihormati, bukan kepingin dielu-elukan misalnya. Jadi sedekah yang diberi pahala oleh Allah hanya sedekah yang dilakukan dengan berharap ridho Allah. Orientasinya hanya Allah. Nah, orientasi ini kepingin terkenal, kepingin dihormati, itu tidak akan mendapat apa-apa, kata Rasulullah. Tidak akan pernah mendapat apa-apa walaupun bermanfaat kepada yang diberi sedekah. Tapi orang yang bersedekah tidak akan pernah mendapat apa-apa. Lantung fikon afakotan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta biha. Redaksinya, sedekah yang engkau belanjakan yang berharap hanya untuk mencari ridho Allah, itu diberi pahala oleh Allah. Jadi di sini ada syarat. Orang bersedekah itu diberi pahala oleh Allah, itu ada syarat. Syaratnya ketika dia hanya berharap ridho Allah. Bahkan sesuatu yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu itu juga diberi pahala. Nah, di sini uang belanja, ketika kita memberikan belanja kepada istri kita, kita niatkan untuk bersedekah. Kita niatkan untuk mengharap ridho Allah ketika kita memberi uang belanja kepada istri kita, memberi uang jajan kepada anak kita. Ketika kita niati hanya mengharap ridho Allah, itu dihitung sedekah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda jangan membayangkan sedekah itu mengumpulkan orang, memberi makanan, mengajak orang memberi makanan, membangun masjid, mengadakan acara-acara besar. Bukan hanya itu. Ketika engkau mengadakan acara-acara semacam itu, tapi mengambil jatah dari anak-anakmu, itu ada hisabnya nanti ketika di yaumul hisab. Jadi kita perlu di hadis ini lengkap ini Pak. Hadis ini bagaimana caranya orang ikhlas, dan hadis ini bagaimana caranya menata niat. Niat bahkan uang belanja untuk anak istri kita, ketika kita niati berharap mencari ridho Allah, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya, ketika kita memberikan uang belanja kepada anak istri kita, tidak diniati mengharap ridho Allah, hanya diniati biar dia sama dengan teman-temannya yang lain, temannya yang lain kepingin jajan iki kayak biar dia bisa seperti teman-temannya, misalnya seperti itu, dibelikan laptop biar keren seperti teman-temannya yang lain, diberikan HP yang mahal biar sama seperti teman-temannya yang lain, bukan berniatan mengharap ridho Allah, itu tidak ada pahalanya, Pak. Dan insya Allah itu bendanya itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berbarokah gitu. Walaupun anaknya pintar, tidak akan ada barokahnya itu. Karena si orang tua membelikan harta-harta barang-barang itu tidak berharap ridho Allah, hanya kepingin anaknya dipandang seperti anak-anak yang lain. Kemudian ketika Rasulullah menjelaskan tentang cara menata niat, Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan ceritanya. Fakultu, lalu aku bertanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ukhallifu ba'da ashabi, sepertinya aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku, ditinggalkan setelah sahabat-sahabatku hijrah ya Rasulullah. Jadi di hadis ini kalau kita membaca redaksinya, Pak, secara tekstual kita tidak akan mengerti. Maksudnya di sini, ya Rasulullah, ukhallifu ba'da ashabi. Ketika beliau menceritakan tentang sakit yang parah, yang kritis, beliau itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku akan mati di Mekah dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku yang telah hijrah? Qala Rasulullah kemudian menjawab, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan. Kata Rasulullah menjawab, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan pernah ditinggalkan oleh para sahabat, tidak akan pernah tertinggal engkau. Fata'mala, oleh karena itu maka beramallah engkau, berbuatlah engkau amalan akan suatu perbuatan, yabtaghi bihi wajhallahi, yang perbuatan itu engkau lakukan hanya berharap mencari ridho Allah. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan ketika engkau melakukan satu perbuatan yang berharap mencari ridho Allah, illasdattah, kecuali engkau akan diberi tambahan atau ditambahkan derajatmu, warifatan, dan kemuliaan. Jadi yang namanya manusia itu kalau tertimpa sakit, yang dibayangkan adalah kematian. Demikian juga yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun di sini Sa'ad bin Abi Waqqas bukan takut mati, bukan takut pada kematiannya, tapi beliau takut mati di Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah nanti di akhir itu disampaikan, karena Rasulullah nanti di akhir hadis ini disampaikan, Rasulullah itu berdoa, semoga para sahabatku yang telah berhijrah tidak akan pernah kembali lagi. Nah, saking begitu kuatnya keimanan para sahabat, bahkan para sahabat itu kepingin mati di tempat yang telah mereka berhijrah, yaitu di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal inilah yang disampaikan, dicurhatkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku akan tertinggal di Mekah ketika sakit seperti ini dan mati di sini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau tidak akan pernah ditinggalkan
karena engkau oleh karena itu engkau berbuatlah satu amalan yang baik, yang amalan itu hanya engkau tujukan pada Allah, berharap ridho Allah, tidak akan pernah terjadi kepada dirimu yang terjadi ketika engkau melakukan amalan yang engkau lakukan hanya berharap ridho Allah. Yang terjadi pada dirimu hanya engkau akan diberi tambahan derajat dan tambahan kemuliaan, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan doa, semoga engkau akan ditinggalkan oleh para sahabatmu. Maksudnya ditinggalkan, para sahabat meninggal duluan, Sa'ad bin Abi Waqqas masih sugeng, masih hidup. Boleh jadi, atau semoga engkau akan ditinggalkan oleh para sahabatmu. Maksudnya berumur panjang. Hatta yantafi'a bika, sehingga orang-orang hatta yantafi'a bika aqwamun, sehingga kaum atau orang-orang bisa mengambil atau bisa berguna karenamu, karena mengambil ilmu dari Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu orang-orang itu berguna. Wa yudarraka, dan engkau menjadi mudarat bika karena wa yudarra. Maaf, ini bukan wa yudarraka, wa yudarra. Wa yudarra, dan engkau menjadikan bahaya, menjadikan momok, wa yudarra, dan menjadi momok bikah karena engkau akhoruna, orang lain, orang-orang kafir, kelompok kafir akan merasa terancam karenamu, kata baginda Nabi. Ini doanya baginda Nabi, wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarraka bika akhorun. Jadi rentetan redaksi hadis ini, ketika Rasulullah mengajarkan ikhlas, menata niat, kemudian Rasulullah meriwayat dengan satu doa. Itu dalam ajaran kita itu seperti itu. Ketika hendak beramal, menata hati supaya ikhlas. Ketika sudah hati tertata ikhlas, baru kita niatkan. Cara mengikhlaskan itu, yaitu niat itu hanya karena Allah. Ketika niat karena Allah, lalu boleh kita berdoa. Di sini Rasulullah berdoa, boleh jadi engkau yang tertinggal ini berumur panjang, kata Rasulullah. Boleh jadi engkau, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau ini akan ditinggalkan oleh para sahabat, tapi bukan ditinggalkan engkau meninggal duluan, wafat duluan, tapi para sahabat lain itu meninggal duluan, engkau masih hidup, sehingga ketika engkau masih hidup, banyak kaum-kaum atau orang-orang yang mengambil ilmu darimu, mengambil ilmu yang aku ajarkan oleh kata Rasulullah, orang-orang itu bisa menimba ilmu darimu, kemudian orang-orang itu bisa bermanfaat kepada orang yang lain. Wa yudarra bika akhoruna, dan juga engkau akan menjadi ancaman kelompok kafir, kelompok lain, maksudnya kelompok kafir, mereka akan merasa terancam hidupnya karena dirimu, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang pemanah ulum, seorang sahabat pemanah ulum. Bahkan menurut para ahli sejarah, para ulama, beliau ini adalah kaum muslim yang pertama kali menembakkan anak panahnya kepada orang-orang kafir. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan juga beliau adalah sahabat yang pertama kali, orang mukmin yang pertama kali yang terkena panah musuh. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi begitu hebatnya beliau ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Singa yang disembunyikan oleh Allah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika beliau khawatir beliau wafat di Mekah,
Rasulullah itu wafat ditinggalkan oleh para sahabatnya, artinya beliau wafat di Mekah karena ketika itu tengah berhaji wada Rasulullah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit. Setelah haji wada ini kan Rasulullah dan para sahabat ini kembali ke Madinah, dan ini yang menyebabkan kegusaran yang terjadi pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu beliau menyampaikan, apakah aku akan tertinggal di sini Rasulullah sampai meninggal? Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Rasulullah menghiburnya, memberikan semangat, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan abtaghi biha wajhallahi illa saddatta bihi darajatan wa rif'atan. Engkau ini tidak akan pernah ditinggalkan. Tidak akan pernah ditinggalkan. Oleh karena itu engkau beramallah satu amalan, berbuatlah dengan satu perbuatan yang hanya mengharap ridho Allah. Ketika engkau melakukan itu, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa, melainkan Allah akan menambah derajatmu dan kemuliaanmu. Memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini derajatnya luar biasa. Sabiqunal awwalun, dan 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan doa beliau, dengan harapan beliau, wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Dan engkau boleh jadi, atau semoga engkau itu akan ditinggalkan oleh para sahabat. Artinya engkau akan berumur panjang, sehingga banyak orang yang akan mengambil manfaat, mengambil ilmu yang bermanfaat darimu, dan keberadaanmu itu akan menjadi ancaman bagi kelompok lain, yaitu orang-orang kafir. Jadi menata niat itu penting, cuman kan terkadang sulit. Film tiang itu males rasanya kita berbuat sesuatu itu. Apalagi kalau yang mengajak, yang bikin acara itu orang tokoh, orang yang disegani di satu kampung. Wah, itu sudah. Nah, yang hal ini mereka mengeluarkan uang, mengeluarkan keringat, itu enggak ada artinya. Jadi yang terpenting itu mengharap ridho Allah. Soal nantinya orang mengelulukan kita itu bonus, dan jangan kita tinggi hati. Kemudian kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala taruddahum ala aqabikum lakinil ba'isu ta'dubnu khawla. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah, tafakun alaih. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma duhai Allah, amdi, berilah keputusan atau takdirkanlah, berilah takdir li ashabi, bagi para sahabatku, kata Rasulullah, hijratahum, akan hijrahnya mereka. Duhai Allah, semoga engkau menakdirkan hijrah untuk para sahabatku itu, wala taruddahum, dan janganlah engkau mengembalikan mereka kembali, wala turaddahum ala aqabikum, apapun yang terjadi di daerah hijrah yang baru itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah mereka engkau takdirkan kembali. Misalnya di Madinah berat perjuangannya, lalu mereka kembali ke Mekah. Itu yang tidak diharapkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala taruddahum ala aqabikum. Kemudian Rasulullah, lakinil ba'isu, akan tetapi orang yang tidak beruntung, Sa'ad bin Khawlah, adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah yarti lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah
menangisi Sa'ad bin Khawlah. Kenapa an mata? Karena Sa'ad bin Khawlah meninggal di Makkah, wafat di Makkah di Makkah. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis muttafaq alaih. Hadis yang tercatat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan juga tercatat di Musnad Ahmad. Jadi ada dua Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas di pembawa hadis ini dan Sa'ad bin Khawlah. Jadi banyak para ulama yang berbeda pendapat tentang Sa'ad bin Khawlah. Namun ketika Rasulullah berdoa, di akhir doanya beliau menyatakan lakinil ba'is, tetapi yang kurang beruntung, yang tidak beruntung, Sa'ad bin Khawlah, yaitu Sa'ad adalah Sa'ad bin Khawlah. Kemudian Rasulullah menitiskan air mata, menangis lahu untuk Sa'ad bin Khawlah, karena an mata bi Makkah, karena Sa'ad bin Khawlah meninggal di Makkah. Jadi kesimpulannya hadis yang cukup panjang ini, kesimpulannya apapun yang kita lakukan, ketika kita lakukan tidak karena Allah, itu tidak ada gunanya. Besar apapun, sebanyak apapun harta yang kita sedekahkan untuk orang lain, tapi bukan murni bertujuan mengikhlaskan itu semua tujuannya karena Allah, tapi ada tujuan lain, itu tidak akan mendapat apa-apa. Seperti debu yang tertiup oleh angin. Jadi tidak mendapatkan pahala dan tidak akan berpengaruh kepada rohaninya. Tambah sombong, tambah gemede, biasanya orang seperti itu. Dan lebih cenderung memandang orang itu yang diingat-ingat sisi salahnya saja. Itu walaupun orang itu sering bersedekah, sedekahnya tidak akan berpengaruh. Tidak akan berpengaruh, tapi kalau dia bersedekah hanya karena Allah, akan berpengaruh. Dia bisa melihat bahwa manusia itu punya dua sisi. Sisi negatif dan sisi positif. Sisi baik dan sisi jahat. Ketika manusia berperilaku baik, maka Allah tengah menakdirkan manusia itu berperilaku baik. Kita tidak boleh suudon, wah, itu hanya kepingin kepingin melembutkan hati kita, gitu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kemudian hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seberat apapun musibah atau penyakit yang kita derita, kita tidak boleh menyesalinya. Kita tidak boleh menyalahkan Allah, menyalahkan takdir Allah, tidak boleh. Kemudian di hadis ini, Rasulullah ketika kita menjenguk orang yang sakit, walaupun dokter menyatakan hidupnya tinggal 1 minggu lagi, kita harus memberikan asa kepada teman kita atau orang yang kita besuk. Memberikan asa, memberikan harapan. Seperti yang tertera di hadis ini. Diberikan harapan lalu didoakan oleh baginda Nabi. Kalau menjenguk orang sakit itu, beri harapan dia, beri semangat dia untuk hidup, untuk bersabar, dan kita doakan. Kita doakan dalam hati. Ini faidah dari atau hikmah dari hadis mengenai Sa'ad bin Khawlah ini. Banyak perdebatan. Jadi karena beliau menangisi Sa'ad bin Khawlah, kurang beruntung itu boleh jadi dia tidak beruntung karena meninggal di Mekah. Kembali lagi itu. Tidak seperti sahabat-sahabat yang lain, tidak pernah kembali
ketika sudah berhijrah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menata niat jika kita hendak melakukan sesuatu agar apa yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Demikian para pemirsa, saya mohon maaf bila mana ada gambar atau suara yang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih bagi para pemirsa yang sudah subscribe channel kami, karena dengan Anda mensubscribe channel kami, dengan begitu kami akan terus mengupload video atau melakukan kajian secara live streaming agar kita bisa berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.